Halo, kembali lagi ke materi matematika selanjutnya yaitu program linear. Ya, materi ini adalah lanjutan dari materi pertidaksamaan. Jadi, di dalam materi ini kalian harus bisa satu membuat pertidaksamaan. Terutama misalkan dari soal cerita. Oke. Terus yang kedua, wajib bisa membuat DHP. Masih ingat cara membuat DHP? Ya, kalau lupa silakan pelajari lagi. Karena kalau nggak bisa buat DHP, ya udah selesai di sini, gitu kan? Ya. Kemudian program linear nanti biasanya 3, ya sama kayak yang tadi saya buat model matematikanya. Kemudian yang kedua terkait dengan DHP. Kemudian yang ketiga tambahannya nanti ada yang namanya fungsi objektif. Yes. Terus nanti ada beberapa istilah yang sering kalian temui, ya. Salah satunya apa? Di sini istilah yang pertama fungsi kendala. Terus yang kedua ada fungsi objektif. Oke, fungsi kendala itu apa? Fungsi kendala adalah model matematikanya. Model matematika matematika pertidaksamaan. Ya. Jadi fungsi kendala ini adalah pertidaksamaan nanti yang kalian buat DHP-nya. Terus fungsi objektif itu apa? Fungsi objektif adalah untuk mencari nilai optimum. Tahu nilai optimum? Nilai optimum bisa dua, bisa maksimum, bisa minimum. Jadi soal nanti tentukan nilai maksimum, tentukan nilai minimum, itu cara ngerjainnya sama semua, yaitu nilai optimum. Ya, terus cara ngerjainnya pakai apa? Oke, metode yang sering digunakan nanti adalah metode titik pojok. Tahu titik pojok? Oke, coba masih kan nggak bentuk DHP kemarin, salah satu bentuk DHP. Saya kasih contoh nih, misalkan, ya, X, Y, yang paling sering. Nah, misal ini DHP-nya. Oke, mencari titik pojok, ya, titik pojok itu silakan kalian cari titik pojoknya mana aja kira-kira. Yang di sini, ya, itu titik, misalkan titik A. Kemudian yang di sini, misalkan ini titik B, ini jelas ya, 0,0. Kemudian yang di sini, misalkan itu titik C. Dan yang terakhir yang ini, misalkan ini titik D. Untuk titik A, B, C biasanya sudah jelas angkanya terlihat. Ya, ini kan pasti udah tahu kan angkanya berapa, ini tahu angkanya berapa, ini tahu angkanya berapa. Untuk yang titik D, kan kita nggak tahu itu angkanya berapa, kecuali kita pakai kertas kotak-kotak. Kalau kertas kotak kan bisa kita hitung, oh ini berapa gitu kan. Kalau misalkan tidak ada, titik D itu bisa kita cari dengan cara eliminasi 2 garis. Nanti ketemu X-nya berapa, Y-nya berapa. Jelas? Paham? Terus kalau misalkan garisnya ada banyak nih misalkan, eliminasinya yang mana? Contoh misalkan, saya punya kayak gini. Kayak gimana ya? Misal kayak gini. Terus bentuknya seperti ini. Nah, misalkan ini di HP-nya. Oke. Kalau mencari titik pojok ini, berarti eliminasinya pakai yang biru dan hitam. Merah nggak dipakai. Jadi nyari X-nya pakai biru dan hitam. Kemudian kalau nyari yang ini berarti pakai merah dan biru. Kemudian yang ini jelas kita eliminasinya pakai hitam dan merah. Wis. Jadi kalau ada banyak silahkan cari. Ini tuh titik potong garis apa?
Kalau garis biru hitam, ya udah berarti yang dieliminasi biru hitam. Kayak gitu. Jelas? Oke, itu metode titik pojok. Terus tinggal kita masukkan ke fungsi optimumnya. Saya kasih contoh soal, ya. Ini contoh soalnya. Nah, bisa kelihatan? Tentukan nilai maksimum dari Z. Ya, Z sama dengan ini yang memenuhi ini. Ya, bisa kita tulis fungsi kendalanya yang mana? Fungsi kendala itu yang ini. Nah, 4x tambah Y lebih dari 20, X tambah Y lebih dari 10, X tambah Y kurang dari 20, X, Y lebih dari 0. Ini namanya fungsi kendala. Ya. Terus fungsi objektif itu adalah Z sama dengan 3X plus 6Y. Fungsi objektif itu yang nanti ditanyain. Yang ditanya apa sini? Maksimum dari siapa? Dari sini. Makanya ini masuk ke fungsi objektif. Ini nggak usah digambar, yang digambar yang ini aja. Fungsi kendala itu biasanya bentuknya pertidaksamaan, biasanya. Ya, kalau fungsi objektif ya udah berupa persamaan biasa aja. Guys, terus cara ngerjainnya gimana? Ya digambar kayak biasanya, cari di HP-nya. Masih ingat cara gambar? Oke, coba. Ya. Kalau misalkan udah pro, kalian nggak mungkin gambar satu-satu boleh digabung. Nanti bisa langsung jadi satu. Coba lihat yang ini. Ya, untuk gambar yang pertama saya pakai warna biru. 4x plus y lebih dari sama dengan 20. Berarti 4x tambah y sama dengan 20. Oke. Coba kita buat ini. X, y, 0, 0. Coba kalau x-nya 0, y-nya berapa? 20. Kalau y-nya 0, x-nya 5. Berarti ini titiknya 0,20 sama 5,0. Yang kedua, X tambah Y lebih dari 10. Berarti X tambah Y sama dengan 10. Kita buat kotaknya. X, Y, 0, 0. Kalau X-nya 0, Y-nya 10. Y-nya 0, X-nya 10. Berarti titiknya 0,10, 10,0. Bingung? Masih belum. Next, gambar yang ketiga. Taruh sini. X tambah Y kurang dari sama dengan 20. Berarti kita buat X tambah Y sama dengan 20. X, Y, 0, 0. Kalau X-nya 0, Y-nya 20. 20 berarti 0,20, 20,0. Terus yang terakhir masih ingat X, Y lebih dari 0. Nanti kalau soal cerita, ini wajib ada, wajib ditulis. Nggak boleh nggak. Ya, karena kita nggak mungkin membeli sesuatu itu minus, ya kan? Nah, coba dilihat angkanya. 20, 5, 10, 10, 20, kelipatan 5. Berarti nanti kita bikin kotak-kotaknya. Kita pakai skala 5. Ya, skala itu bebas. Terserah kita, yang penting sama. Atas sama mendatarnya. Nah, ini X, ini Y. Nah, untuk gambar yang pertama. 0,20 sama 5,0. 0,20 berarti coba 5, 10, 15, 20 di sini sama 5 ya. Ya. Berarti kita buatnya 1, 2, 3, 4. Nah, coba. Nah. Nah. Dikasih nama ini tuh. 5, 20. Yang lainnya nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting ada. Ya. Next. Yang kedua kita kasih warna hitam. 10, 10. Berarti di sini. Oke. 10, 10. Gambar ketiga. 20, 20 kita kasih warna hijau. 20, 20. Nah. Udah, sampai sini bingung? Nah, mulai kita arsir. Kita ngarsirnya bisa dari sini dulu ya. Lebih dari 0, lebih dari 0. Masih ingat ngarsirnya? Berarti yang kita arsir yang
ke sana. Oke. Next, gambar yang satu. Ya. Kita uji 0,0. 0,0. Masukin 4x tambah y lebih dari 20. Masukin 0. 0 lebih dari 20. Benar apa salah? Salah. Karena salah berarti kita hasilnya yang sebaliknya. Berarti gambar biru kita hasil yang sana. Oke. Coba kita kasih warna biru aja, ada nggak ya? Ada. Oke. Next, yang kedua yang warna hitam. Kita juga uji 0,0. Masukin x tambah y lebih dari 10. 0 lebih dari 10. Salah. Berarti nanti kita hasil yang atasnya. Oke, next. Yang hijau. Oh, nanti kita gambarnya. Uji 0,0 juga. Berarti x tambah y kurang dari 20. 0 kurang dari 20. Benar, berarti yang hijau nanti yang di bawah. Nah, kelihatan di HP-nya yang mana? Atasnya biru, atasnya hitam, bawahnya hijau, dan di kuadran 1 yang ini. Jelas, kita tebelin boleh, kita kasih keterangan juga boleh. Coba kita tebelin ya. Ya, ini adalah di HP-nya. Sampai sini jelas? Wes. Next, kita cari titik pojok. Oke. Titik pojok yang pertama di sini jelas angka berapa? Ya, 10,0 ya. 10,0. Yang kedua di sini 20,0. Titik pojok itu yang membatasi, ya, membatasi daerah. Yang di sini 0,20. Nah, yang di sini berapa ini? Berarti kita harus eliminasi. Bisa eliminasi? Coba itu warna apa? Eliminasi warna apa? Biru dan hitam. Biru tadi persamaan 1, hitam persamaan 2. Persamaan 1 tadi apa? 4x tambah y 20. Kita tulis. 4x tambah y 20. Yang hitam tadi x tambah y sama dengan 10. X tambah y sama dengan 10. Ini bisa kita eliminasi langsung. Berarti 3x sama dengan 10. X-nya 10/3. Kita cari y-nya. X tambah y 10. 10/3 sama dengan 10. Y-nya 10 kurangi 10/3. Y-nya ketemu 20/3. Berarti titiknya nanti 10/3. 20/3. Udah ketemu titik pojoknya semua? Clear? Nah, next kita masukkan ke fungsi objektif. Ya, 3x plus 6y kita tulis di sini. 3x plus 6y. Tadi titiknya berapa aja? 10,0. 10,0. 0,20. 20,0. 10/3 sama 20/3. Oke, tinggal kita masukkan ke sana. Oke. Nggak harus dikotain kok nanti kok ya. Coba masukkan. X-nya 10 berarti berapa? Berarti 3 kali 10, 6 kali 0 berapa? 30. Yang ini 3 kali 0, 6 kali 20. 120. 3 kali 20, 6 kali 0. 60. 3 kali 10/3 ditambah 6 kali 20/3. Coret-coret 10 tambah 40, 50. Oke, yang mana yang maksimum? Maksimum itu paling besar. Berarti ini maksimum, ini minimum. Yang ditanya apa tadi? Tentukan nilai maksimum. Berarti maksimumnya berapa? 120. Berarti maksimumnya 120. Sampai sini paham? Oke, itu yang pertama. Yang kedua kalau berupa soal cerita. Nah, saya kasih contoh. Ini soal cerita. Bisa kebaca?
Nah, kalau soal cerita kita harus bikin model matematikanya dulu, ya. Jadi harus tahu. Oke, ibu menambah penghasilan, ibu memproduksi 2 jenis kue untuk dijual. Ada kue jenis 1, ada kue jenis 2. Nah, kita tulis kue 1 kita misalkan X, kue 2 kita misalkan Y. Nah, silakan nanti bikin tabel. Ini tabel X sama tabel Y. Oke. Ini ada modal, tulis saja modal. Modalnya berapa yang X? 1000. Oke. Terus ada untung, untung juga ditulis. Untungnya berapa? 800. Jenis 2, modalnya 1500, untungnya 900. Oke. Jika modal yang tersedia 500.000, berarti 500.000 masuk kemana? Modal apa untung? Ya modal. Modalnya 500.000. Dan paling banyak memproduksi 400, berarti kapasitas. Kapasitas 400. Oke. Maka keuntungan terbesar. Oke. Bisa bikin fungsi objektifnya sama fungsi kendalanya. Oke. Kapasitas itu apa kapasitas? X tambah Y. Ya. Jadi fungsi kendalanya, fungsi kendala yang pertama modal, berarti 1000X ditambah 1500Y. Modal itu boleh lebih enggak? Enggak. Boleh ngepas? Boleh. Boleh kurang? Boleh. Berarti kurang dari sama dengan 500.000. Coba kita sederhanakan. Oh, nggak bisa coret ya, nanti aja lah. Coret 2, coret 2, coret 2. Terus dibagi 5 jadinya berapa? 2X ditambah 3Y kurang dari 1000. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang kita cari itu yang ada sama dengannya. Berarti yang kapasitas, berarti X tambah Y kurang dari sama dengan 400. Oke, jangan lupa X, Y lebih dari sama dengan 0. Ini fungsi kendala. Terus fungsi objektif. Fungsi objektif yang ditanya apa? Keuntungan terbesar. Terbesar itu apa? Maksimum. Berarti kita fokus ke keuntungan. Nah, keuntungan. Berarti kita buat keuntungannya apa? 800X ditambah 900Y. Ini nggak ada sama dengannya karena yang mau kita cari. Sampai sini bingung? Untuk fungsi kendala sama fungsi objektif? Nah, nggak ada. Sekarang tinggal digambar. Ya, coba kita gambar. Itu saya punya 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 1000. Berarti 2X tambah 3Y sama dengan 1000. Kita bikin kotaknya. X, Y. Coba kalau X-nya 0 Y-nya 1000 per 3. Berapa 1000 per 3 itu? 300-an ya. Kalau Y-nya 0, X-nya 500. Berarti 0,333,33 sama 500,0. Next, X tambah Y kurang dari 400. Berarti X tambah Y sama dengan 400. Kita buat kotaknya. X, Y, 0, 0. X-nya 0. 400, 400. Berarti 0,400, 400,0. Kemudian jangan lupa X, Y lebih dari 0. Tinggal digambar. Oke, kita pakai kelipatan 100 saja ya. Yang 300 gimana? Ya nanti dipikirkan lah ya. Gambar yang pertama warna biru. 0,33. Oke, ini 100, 200, 300. Berarti 300 separuh lebih dikit. Lalu 45 sini berarti. Berarti sini. Sini. Lalu 45. Berarti kurang ke sana. Nah. Kurang ke bawah dikit. Nah. Tinggal dikasih nama 500. Ini 1000 per 3 atau 333. Next, yang kedua 44. 4, 2, 3, 4. Berarti yang sini ya. Oke,
Oke, ini 400, ini juga 400. Kita pakai uji titik. Oke. Uji 0,0. 2x plus 3y kurang dari sama dengan 1000. 0 kurang dari 1000 benar? Benar. Berarti kita hasil. Bawahnya biru. Oke. Next, ini juga uji. 0,0. X tambah Y kurang dari 400. 0 kurang dari 400. Benar. Kita hasil juga. Di bawahnya hitam. Oke. Jangan lupa X lebih dari 0 ya lebih dari 0. Oke. Ini harus dihasil juga. Berarti di HP-nya yang mana? Di HP-nya? Yang di sini, di HP-nya. Oke. Berarti titik pojoknya berapa? Jelas? 0,0. Terus 400,0. Terus 0,1000 per 3. Sama di sini kita eliminasi. Oke, coba dieliminasi ketemu berapa? Nah, ini tebelin sampai lengkap juga boleh. Yang penting kelihatan di HP-nya. Coba kita eliminasi tadi persamaannya apa? 2x tambah 3y sama dengan 1000. Kemudian x tambah y sama dengan 400. Oke, ini dikali 1, ini dikali 2. Jadinya 2x tambah 3y sama dengan 1000. 2x tambah 2y sama dengan 800. Kita kurangin y-nya ketemu 200. Kalau y-nya 200 berarti x-nya berapa? X tambah y 400 tadi. X tambah 200 sama dengan 400. X-nya ketemu 200. Berarti titiknya 200,200. Tinggal kita masukkan ke fungsi objektif. Objektifnya tadi apa? 800x tambah 900y. Coba kita copy aja. Titiknya kita tulis 0,0. Juga ditulis ya. 400,0. 0,1000 per 3. Terus sama terakhir tadi 200,200. Tinggal masukin ke situ. Berarti 800 dikali 0, 900 kali 0 sama dengan 0. 800 dikali 400 ditambah 900 kali 0 berapa? 32, 12, 34. 320.000. Next, 800 dikali 0, 900 dikali 1000 per 3. Coret-coret 300.000. Ini 320.000. Terakhir 800 kali 200 ditambah 900 kali 200. Berarti 16. 0-nya 4, 160.000 ditambah 18. Dah berapa ini? 340.000. Tinggal ditanya apa keuntungan maksimum atau minimum? Maksimum. Berarti keuntungan maksimumnya segini. Berarti ibu harus membuat 200 kue jenis 1, 200 kue jenis 2. Oke, sampai sini paham ya? Silakan dikerjakan soal yang udah diberikan.